Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 152 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar adalah seperti yang disebutkan dalam ayat 151, Allah mengutus seorang rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kedatangan beliau maka kita mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini untuk meraih rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hubungan antara ayat 152 dan 153, ayat 152 yang memerintahkan kita untuk berzikir dan bersyukur itu pada dasarnya lebih menekankan pada hubungan rohani dan kesadaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang ditekankan adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara spiritual, secara rohani, yaitu melalui zikir dan syukur. Nah, pada ayat 153 itu setelah hati kita diarahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka muncul pertanyaan, bagaimana mempertahankan ingatan kepada Allah dalam kehidupan kita yang tentu banyak kesulitan yang kita hadapi. Maka kemudian dijawab di dalam ayat ini apa? Dengan sabar dan salat. Ini adalah kuncinya. Ayat 153 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, ayat 153 dengan ayat 152 ini memiliki hubungan. Hubungannya adalah yang pertama berbicara secara teoritik, secara teori. Apa teorinya? Ente kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, maka kuncinya fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Zikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Kalau hati tenang, maka semua aktivitas kita akan berjalan dengan baik. Setelah itu disuruh bersyukur, waskuruli. Orang yang selalu berterima kasih kepada Allah, hatinya juga tenang. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada satu kondisi hati di mana dia merasa semuanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak mungkin muncul sombong. Maka enggak muncul sifat rakus terhadap kehidupan dunia. Itu secara teoritik. Secara praktisnya adalah kalau Anda berzikir
dan bersyukur, maka salah satu cara untuk mempertahankan zikir dan syukur itu jawabannya adalah pada sabar dan salat. Jadi ada kaitan. Dan ini kunci kita, Pak. Kalau kita ingin hidup senang di dunia dan akhirat, maka jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama, kata ya ayyuhalladzina amanu ini dalam Al-Quran itu muncul banyak. Kalau dihitung, muncul sekitar 89 kali dalam Al-Quran. Artinya apa? Kalau satu frase, satu kalimat, satu pernyataan muncul dalam jumlah yang banyak, maka frase ini atau kalimat ini menandakan sesuatu yang penting. Biasanya ayat yang dimulai dengan seruan Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu biasanya selalu diawali dengan atau berisi perintah. Satu. Yang kedua berisi larangan. Yang ketiga biasanya berisi tentang adab, hukum, dan akhlak. Itu selalu. Contoh, selain ayat ini, ada satu contoh yang paling disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini surat hebat. Karena di dalam surat ini banyak adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan mendahulukan Allah dan Rasul. Maksudnya dalam kehidupan kita yang jadikan pedoman dan prioritas itu adalah Allah dan Rasul. Kedua apalagi? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Maksudnya semua perbuatan kita jangan melampaui, melanggar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang seorang fasik bawa berita, fatabayyanu, periksa dulu. Oh, itu dalam surah Al-Hujurat. Dan masih banyak di dalam surah Al-Hujurat yang di dalamnya berisi larangan, perintah, hukum, adab, dan pengaraan akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau digunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, biasanya mengandung yang pertama adalah tanbih. Apa itu tanbih? Tanbih itu artinya menarik perhatian kita. Ibarat kita kalau mau ngomong supaya orang dengar kita harus pakai kalimat yang menarik perhatiannya dulu, Pak. Oi, biasanya begitu kan? Oi, orang kan nengok enggak? Siapa yang woi ini? Baru kita ngomong, sini lo. Oh, berarti harus ada tanbih. Di sini menggunakan ya ayyuha, wahai. Orang kan, siapa yang ngomong nih? Apa yang mau dibicarakan? Maka yang kedua adalah kita mempersiapkan telinga kita. Dia mau ngomong apa nih? Oh, kalau menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, orang yang bicara kepada orang yang dijadikan objek pembicaraan biasanya dia hormati orang itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, artinya apa? Allah enggak panggil dengan ungkapan-ungkapan yang tidak memuliakan orang itu. Kenapa? Biasanya orang yang ada imannya itu yang mudah mendengar. Kalau orang nggak ada imannya sulit, Pak. Misalnya saya beri contoh, puasa. Kira-kira puasa itu perintahnya buat semua orang atau orang beriman aja, Pak? Beriman, Pak. Karena nggak semua orang bisa. Kalau orang beriman, pasti dia karena ada imannya, ada keyakinannya kepada Allah, maka akan mudah melakukan perintah itu. Meskipun di antara semua orang beriman ada tingkatannya. Ada orang yang imannya di bawah standar, maka puasanya di bawah standar. Misalnya puasa yang dia pahami cuma menahan diri dari makan dan minum, tapi masih ngomongin orang, tapi masih memfitnah orang,
masih melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala. Tuh, itu yang imannya di bawah standar. Tapi kalau imannya naik, bukan cuma puasa menahan lapar dan haus, tapi semua anggota badannya dia tahan, maka masuklah kategori puasa khawas. Orang itu adalah orang yang puasa kategori kelompok khawas, spesial, VIP. Bapak kalau naik pesawat, kok ada yang ekonomi, ada yang VIP, beda nggak Pak? Kalau ekonomi, ya begitu. Tapi kalau VIP, beda perlakuannya. Minumnya beda. Tempat duduknya beda. Kenapa? Spesial, khawas. Tapi ada yang lebih spesial, yang datang di pesawat itu presiden. Kira-kira ditaruh di mana tuh? Di mana Pak kalau di pesawat? Di depan dia. Nggak mungkin taruh di belakang. Itu namanya khawasul khawas. Puasanya orang-orang yang tingkat tinggi. Siapa? Biasanya para nabi dan rasul. Puasanya bukan kayak puasanya orang-orang biasa. Apalagi orang-orang khawas. Tapi dia di atas khawas. Lebih tinggi. Bahkan tidak mengingat Allah itu membatalkan puasanya. Tidak mengingat Allah sedetik pun itu bisa membatalkan puasa. Maka ketika Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya adalah ente termasuk spesial kelas, kelas khusus. Maka ucapan yang digunakan adalah ucapan yang memberikan satu ta'zim dan memuliakan pendengar. Kita kan kalau dipanggil orang dengan panggilan yang memuliakan, enak nggak Pak? Enak Pak. Tapi kalau kita dipanggil dengan panggilan yang menghinakan, gundul sini loh, dia enak nggak? Memang dia gundul, tapi jangan panggil gundul ke. Pakai panggilan, wahai sahabatku, sini. Enak nggak? Wahai orang yang mulia, wahai ustadz. Meskipun dia bukan ustadz, dipanggil ustadz juga. Ustadz, sini ustadz. Padahal bukan ustadz. Seneng nggak tuh? Enak banget gue dipanggil ustadz nih. Cepet-cepet gue datang nih. Padahal bukan ustadz Pak. Tapi panggilan itu adalah panggilan untuk memotivasi. Padahal ustadz itu Pak, kalau di Timur Tengah, universitas, al-ustadz itu profesor Pak. Kalau di sini guru TPA. Ya kan? Ustadz itu ngajar tuh di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ustadz Fahmi, misalnya. Misalnya kan. Kalau di Universitas Al-Azhar, al-ustadz, ad-doktor, profesor, doktor. Beda kan? Beda Pak. Maka kita, karena tradisi kita, ya kita panggil ustadz. Wahai guru. Ya, enak kan? Panggil guru. Wah, senang banget kita. Datang cepat-cepat. Guru. Oh, guru. Ada apa? Wah, enak kan? Sama, Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Langsung kita dengar. Allah mau ngomong apa ini? Apa yang diperintahkan di sini? Yang diperintahkan adalah isinya luar biasa, Pak. Ini tip dari Allah yang menciptakan kita, yang tahu baik buruknya kita itu Allah, Pak. Sama dengan pabrikan, pabrik mobil, yang tahu baik buruknya mobil itu siapa? Pabriknya. Maka pabrik biasanya kalau buat mobil, dia buat buku panduan pemeliharaan mobil. Yang buku panduan itu kalau diikuti, maka mobil bisa bagus, awet, tidak mogok. Sama, yang menciptakan kita Allah. Yang tahu baik buruknya kita adalah Allah. Maka Allah turunkan pedoman, aturan. Kalau kita berpegang pada pedoman itu, hidup kita akan bagus. Senang. Dunia dan akhirat enggak susah. Orang beriman tuh enggak pernah susah hidupnya, Pak. Dia mau miskin, dia mau kaya, tetap senang. Karena bagi mereka itu semuanya baik. Tapi kalau orang yang memang bermasalah dalam hidupnya, repot. Maka Allah turunkan pedoman, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di situ ada petunjuk, ada obat. Apa obatnya? Di sini Allah memberikan satu tip, satu resep. Ista'inu bis-sabri was-salah. Kata ista'inu dalam bahasa Arab itu artinya fi'il amr. Posisinya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Perintah.
Kalau perintah biasanya menunjukkan kepada yang wajib. Maka di sini bisa kita simpulkan wajib Anda isti'ana meminta pertolongan. Kepada siapa? Allah. Dengan apa pertolongannya? Kata Allah, bisabri wassalah. Dengan sabar dan salat. Apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan. Menahan diri. Kalau ditimpa musibah, tidak terlalu larut dalam musibah itu. Tidak mengeluh, tidak komplain, tidak nyalakan musibah. Artinya apa? Dia sabar. Tetap tenang. Tidak putus asa. Dan terus berikhtiar ketika menghadapi masalah. Itu sabar. Maka orang yang sabar itu adalah orang yang dalam hidupnya enggak pernah mengeluh. Apapun yang terjadi ini bagian dari skenario Allah. Maka tugas saya adalah tenang. Menahan diri dari mengeluh. Apalagi menyalahkan Allah. Dan tetap berikhtiar, usaha. Kalau misalnya Anda sakit, jangan diam aja. Apa ikhtiarnya? Berobat, Pak. Berobat. Kenapa? Allah suruh dawu mardakum bisadaqah. Salah satu cara untuk berobat selain berobat ke medis adalah dengan mengeluarkan banyak sedekah. Maka salah satu yang diperintahkan Allah, jadikan sabar sebagai penolongmu di dalam kehidupan ini. Nanti Bapak coba aja. Ditimpa musibah, sabar. Istri ngomel-ngomel, sabar. Nggak usah dilawan, biarin aja, nanti gue berhenti kan. Nggak mungkin terus-meneruskan, apalagi kita ngeladenin kan. Istri ngomel-ngomel, misalnya kenapa? Uang belanja kurang. Belanja kurang. Biasanya 1 bulan berapa? 3 juta. 5 juta. Saat itu karena orderan kurang, dikasih 2 juta. Ngambek gak? Ngomel gak, Pak? Ngomelnya itu kita diam aja, Pak. Sabar, dengerin aja, nggak usah dilawan. Kalau dilawan, tambah naik frekuensinya. Kita sabar. Nah, kalau hidup kita sabar, Pak, enak, Pak. Coba Bapak coba aja. Sabar aja. Nggak usah terlalu dipikirin. Sendal hilang, nggak usah dipikirin. Yang disalahin ketua DKM, Haji Fakhrudin. Salah ini gara-gara Haji Fakhrudin nih, nggak ada tempat penitipan sendal gue hilang. Tuh, sabar. Semuanya sabar. Jadi nggak nyalain orang, Pak. Enak kan hidup? Maka sabar itu ditambah dengan syukur, sempurna kita. Kata Nabi, al-imanu nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Setengahnya sabar, setengahnya syukur. Kemarin kita belajar syukur. Itu setengah dari iman. Ditambah sekarang setengahnya. Setengah sabar. Jadi 2 ini. Kalau kita laksanain 2 nih, Pak, hidup tenang. Sabar dan syukur, atau syukur dan sabar. Kata Nabi, ajaban di amril mukmin. Orang beriman itu hebat. Takjub. Kenapa? Kalau ditimpa musibah, dia sabar. Maka itu kebaikan buat dia. Kalau ditimpa kenikmatan, diberikan anugerah, kesenangan, dia bersyukur. Itu kebaikan buat dia. Jadi enggak ada yang tidak baik buat orang beriman. Makanya ini lengkap nih resep dari Allah. Zikir, syukur, sabar. Nah, setelah sabar, maka kemudian ditambah. Cukup enggak? Belum. Dengan apa lagi yang kedua? Wassalah. Yaitu dengan salat. Maka resep yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat di dalam kehidupan kita, kita senang, maka perintahnya adalah jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Misal, saya beri contoh, misal kita ini kan pasti hidup nggak mungkin nggak ada masalah, Pak ya. Ada nggak orang hidupnya senang terus? Nggak ada, Pak. Siapapun dia pasti akan menghadapi masalah. Kalau dia pegawai, tentu banyak masalah dalam pekerjaannya. Kadang-kala dikejar-kejar oleh deadline. Apa deadline tuh? Tenggat waktu tuh. Dia harus selesai di hari ini, hari itu.
itu kan bikin stres tuh. Kemudian belum lain dari tekanan dari berbagai macam supaya kita menyelesaikan tugas dengan sempurna. Itu bagian dari persoalan juga. Maka orang yang sabar, dia akan hadapi itu dengan tenang. Enggak panik dia. Tetapi tenang dan tidak paniknya itu dia punya konsep, yaitu manajemen waktunya bagus. Dari awal sudah diatur. Itu orang yang mengimplementasikan prinsip sabar. Misal, saya beri contoh. Kalau dia gunakan ayat ini sebagai penolong dia dalam pekerjaan, pertama, dia enggak mengeluh. Sabar. Jadi beban pekerjaan itu bukan direspon dengan keluhan. Dia enggak mengeluh, enggak marah-marah, tapi dia kerjakan pekerjaan itu dengan profesional. Tetap. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala cinta sama orang kalau dia mengerjakan pekerjaan ayyutqina fi amali. Kata Nabi, orang itu yutqina fi amali, profesional dalam pekerjaannya. Misal saya beri contoh, ada tugas setiap hari dia harus selesaikan 10 dokumen harus selesai. Lalu dia selesaikan 10, itu biasa, Pak. Dia selesaikan 10 dari 10 yang ditetapkan dalam pekerjaannya, itu biasa. Tapi kalau dia selesaikan 20 dari 10 targetnya, itu profesional. Ngerti nggak, Pak? Maka orang yang profesional, al-itqan fil amal, nggak akan nyanyiakan waktu. Dia kayak kita, Pak, pegawai kita. Datang jam 7, absen. Setelah itu menghilang dari kantor. Duduk di warung kopi, ngobrol 2 jam. Kembali jam 9. Habis itu tutup jam 11. Pelayanan kepada umum. Terjadi nggak? Terjadi. Makanya susah pelayanan, kita cari orangnya. Loh, orangnya pada kemana nih? Padahal udah jam 9. Ternyata masih ngopi, Pak. Ngobrol. Nah, yang seperti itu Allah benci. Kenapa? Enggak itqan fil amal. Tidak profesional dalam pekerjaan. Nah, orang yang meminta pertolongan dengan sabar, dia akan seperti itu. Kalau dia minta pertolongan dengan salat, maka dia berdoa sama Allah. Karena persoalan dunia harus terkait dengan Allah. Kenapa? Karena yang menentukan sukses tidaknya itu bukan kita. Siapa, Pak? Allah. Maka minta sama Allah, pertama perbagus salatnya. Karena salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Yang kedua, minta sama Allah supaya dimudahkan. Kenapa? Yang punya otoritas, yang punya kewenangan memudahkan urusan kita itu yang nyiptain kita. Dan tentu yang bisa memberikan arah kepada kita memutuskan yang benar itu Allah. Makanya dekati Allah dengan memperbaiki salat kita. Pertanyaan yang kedua, kenapa Allah perintahkan sabar dan salat sebagai penolong kita? Pertama, karena masalah yang kita hadapi itu biasanya ada 2 tuh halangannya. Dari diri kita, yang kedua dari mana? Dari luar. 2. Kalau itu terkait dengan persoalan dari diri kita sendiri dan dari luar, maka cara mengatasinya adalah yang pertama tadi. Kita harus menjadikan kedua alat ini sebagai penolong kita. Pertama, karena internal berarti sikap, menyikapi masalah. Maka kata Allah, kalau Anda ingin sukses dalam kehidupan ini, maka atasi persoalan itu dengan pertama tadi, jangan mengeluh, jangan panik. Yang kedua, dengan sholat maksudnya adalah ente minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan tolong. Pasti Allah akan bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sabar didahulukan baru sholat? Ista'inu bisabri wassalat. Kenapa enggak ista'inu bissalati wasabri? Kenapa sabar dulu? Karena di sini urutannya itu mengandung hikmah. Apa? Hikmahnya itu adalah orang kalau ingin dapat pertolongan Allah, maka yang pertama tahan diri Anda dari mengeluh, berkeluh kesah yang berlebihan, kemudian perkuat. Setelah sabar Anda menahan diri, maka perkuat
Dengan apa? Dengan sholat. Jadi sabar dulu Pak, bukan sholat dulu, sabar dulu, baru kemudian diperkuat dengan sholat. Sabar membuat seorang tidak lari dari ujian, sholat membuat orang kuat dalam menghadapi ujian. Makanya banyak orang yang ketika ada masalah biasanya larinya kemana tuh Pak? Ke sholat Pak. Saya berikan contoh. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan atau pernah diceritakan dalam hadis, kana Nabi SAW idza hazabu amrun shalla. Nabi itu kalau menghadapi kesulitan, kegelisahan, urusan besar, maka Nabi itu langsung sholat. Apa itu sholat? Melaksanakan sholat. Dan Nabi suruh kita, kalau ente menghadapi persoalan-persoalan besar, maka kuncinya adalah sholat. Habis sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi. Nah kita kan umatnya, tiru Nabi. Kalau kita misalnya mau apa? Misalnya ada urusan-urusan pekerjaan kita yang rumit sekali. Kita bingung caranya gimana ini. Maka langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang paling bagus adalah pada 1/3 malam. Kenapa 1/3 malam? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dan kasih sayangnya turun. Siapa yang minta, maka Allah akan kabulkan. Maka di dalam 1/3 malam itu atau di malam itu ada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebetulan bertemu antara waktu yang ditentukan Allah dan waktu di mana kita melaksanakan sholat dan minta kepada Allah, ketemu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya disebut dengan sulusul lail. Sulusul lail artinya apa? 1/3 malam. Kalau 1/3 malam terakhir, kira-kira jam berapa itu Pak? Sekarang kita hitung Pak. Seperti apa? Kita hitung kan? Malam jam berapa sih mulai? Hah? Kita boleh jam 6 ya. Jam 6. Jam 6 kita bagi 1/3. Jam 6 sampai jam berapa? Hah? Bukan 6 pagi, subuh. Subuh jam berapa? 5, ya 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? 11 jam. Nah 11 jam, 1/3-nya berapa? 1/3 dari 11, 3 jam. 3 jam berapa? 3 jam setengah. Ya kan? 3 jam setengah kan? Nah sekarang 3 jam setengah, kita 1/3 pertama. Dari 6. Jam 6. 7, 8, 9, sampai jam 10. Jam 10 nih. Lalu kemudian 1/3 kedua. 11, 12, 13. 1. 1/3 terakhir nih, sulusul lail al-akhir, di mana waktu yang diijabah Allah. Kapan? Tadi jam berapa tadi nih? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Makanya waktu berkah itu waktu sahur. Di situ ada waktu sahur, waktu barokah. Maka pada saat ketika kita makan sahur, di waktu sahur itu waktu barokah. Dan ketika minta sama Allah, waktu barokah. Di situ anda salat, minta sama Allah. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah seorang ulama tabi'in, sangat terkenal, dan beliau cucu dari sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cucu dari Abu Bakar Siddiq ini, di kakinya itu ada pembusukan tulang. Dan menurut informasi medis, dia harus dipotong, diamputasi. Supaya apa? Agar infeksi itu tidak menyebar. Nah, pada saat ketika mau diamputasi kan harus dibius dulu. Betul nggak Pak? Tapi bius pada saat itu belum ada. Belum ada pembiusan. Yang ada untuk menghilangkan rasa sakit, minum khamar. Minum khamar. Bapak kalau minum khamar misalnya, itu kan hilang kesadaran.
Maka orang pukul juga nggak ngerasa sakit tuh. Tapi setelah sadar baru sakit tuh. Coba orang mabok Pak dipukul, nggak sakit ya. Tapi setelah selesai mabok, badannya pukul-pukul. Baru terasa sakit. Nah, karena dia tahu ini haram, dia menolak. Lalu kemudian dia bilang sama dokter, potong aja kakinya. Pada saat ketika dia sedang mendirikan sholat. Jadi dia sholat. Nah, saat dia sholat, lalu kemudian diamputasi oleh dokter. Kenapa? Orang yang imannya kuat kalau sholat, dia khusyuk. Kalau dia khusyuk, yang diingat adalah Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, dia nggak tahu. Itu khusyuk, Pak. Coba, Bapak coba yang begitu. Coba. Kata dokter bilang, ini harus potong nih kakinya. Dibius. Nggak usah dibius, dokter. Saya sholat. Coba aja. Rasanya minta ampun. Kenapa? Beda Pak kita. Dibandingkan dengan para ulama sahabat dan tabi'in, kita nggak sebanding dengan mereka. Intinya apa? Dari cerita ini ingin disampaikan, sholat itu menjadi penolong di dalam menghadapi kehidupan kita. Mungkin kita pernah dengar kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub Pak, dan dengar Pak ya. Nabi Ayub ini kan satu nabi yang di dalam kisahnya itu mengajarkan tentang kesabaran dan tetap dekat dengan Allah. Meskipun musibah datang berturut-turut, hartanya hilang, keluarganya hilang, bahkan kesehatannya pun hilang, tapi Nabi Ayub nggak putus asa. Dia sabar tuh. Bahkan kita nggak akan mampu seperti sabarnya Nabi Ayub Pak. Sabarnya nggak mengeluh, nggak komplain. Padahal kalau kita lihat penyakitnya Nabi Ayub, nggak ada yang pernah mendapatkan penyakit seperti Nabi Ayub tuh. Tinggal tulang belulang, cuma lidahnya masih bisa berzikir. Kenapa? Dia minta jangan sampai lidahnya ini kena. Maka lidahnya itu zakiran lillah. Dia selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi Ayub bukan semakin jauh dari Allah, tapi semakin dekat. Jadi sakit yang bikin dia semakin dekat dengan Allah, sakitnya Nabi Ayub. Dia dekat dengan Allah, dia nggak minta disembuhkan, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu Nabi Pak. Kalau Nabi itu sakit nggak minta sama Allah untuk disembuhkan. Kalau kita harus minta sama Allah, ud'uni astajib lakum, jangan sok-sokan ente. Sakit, gua nggak perlu minta sama Allah, gua nggak perlu berobat, gua mau sabar dan tawakal. Silakan. Tapi menderita tuh. Nah, kalau orang ke Nabi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi orang kita disuruh ud'uni astajib lakum, minta sama Allah. Yang kedua, dawu mardakum, obati. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, suruh berobat. Tapi kalau orang-orang seperti Nabi dan Rasul, memang tingkat tawakalnya sudah tinggi. Nabi Ayub cuma bilang begini aja Pak, Rabbi anni masanya duru wa anta arhamur rahim. Kira-kira itu minta nggak? Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, saya terkena satu penyakit dan Engkau maha kasih sayang. Artinya Engkau adalah zat yang paling kasih di antara semuanya. Artinya apa? Minta nggak dia di situ? Dia minta nggak situ Pak? Dia nggak minta. Dia cuma bilang, ya Allah, saya sakit. Rabbi anni masanya duru. Makanya para ulama mengatakan, ente kalau sakit nih, maka berdoalah, mintalah kepada Allah dengan menggunakan doanya Nabi Ayub. Fastajabna lahu. Lalu kemudian Allah kabulkan doanya Nabi Ayub, dikembalikan semuanya melebihi dari yang sebelumnya. Hartanya kembali, anaknya Allah kasih lagi dan seterusnya. Artinya apa? Sabar dan salat. Dua itu. Kalau kita belajar dari Nabi Ayub, maka untuk menghadapi persoalan ini adalah wasta'inu bisabri wassalah. Maka kalau kita bikin rumusnya dari Nabi Ayub, kan perlu dibuat rumus Pak, modelnya. Maka yang pertama, kalau ada masalah, sabar. Sabar perkuat dengan sholat. Apa itu sholat? Doa minta kepada Allah.
Karena sholat itu doa. As-sholatu maknaha fil lughah ad-du'a. Yang disebut dengan sholat, maknanya dalam bahasa itu doa. Nah, kalau masalah disikapi dengan sabar dan sholat, maka yang ketiga outputnya, keluarannya adalah nasrun minallah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya itu. Kuncinya adalah ada masalah, apa jawabannya Pak? Sabar dan sholat. Maka ujungnya kata Allah, nasrun minallah. Pertolongan dari Allah. Mana contohnya? Nabi Muhammad, Nabi Ayub, para sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama tabi'in. Itu udah kasih contoh. Maka Allah pertegas lagi di dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Pakai inna Pak. Inna ini harfu taukid. Harfu taukid itu dalam bahasa Arab artinya bahwa apa yang dilakukan itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala serius bersama dengan orang yang sabar. Artinya di sini Allah menekankan kalau ente sabar menghadapi semua persoalan termasuk persoalan kematian nih, sabar. Nanti kita akan bahas ayat berikutnya nanti. Insya Allah pertemuan yang akan datang itu tentang persoalan musibatul maut, musibah kematian. Nah, Allah bersama dengan orang yang sabar. Maka di sini Allah janji nih. Dan Allah sebutkan, kalau ente sabar, maka aku akan bersama kalian. Misalnya Bapak nih, yang menghidupi kita, misalnya ada seorang yang kaya. Dia bilang, kalau ente ngelakuin ini, maka semua kebutuhan ente Anda tanggung. Enak gak Pak? Enak. Nah ini Allah yang bilang, kalau ente sabar, aku bersama kalian. Aku bersama kamu. Kira-kira enak gak? Bapak misalnya dekat dengan Prabowo nih, Prabowo dekat. Tapi saya yakin nggak ada yang dekat kan? Yakin saya. Dekat sama Prabowo nih. Lalu tiba-tiba Prabowo bilang, semua kebutuhanmu saya pasti akan penuhi. Enak nggak Pak? Maka ada masalah datang. Prabowo, saya ini perlu uang nih. Berapa? 20 juta. Kasih. Kecil nggak tuh? Kecil. Tapi bagi Ustadz Saripudin, gede itu. 20 gede nggak? Gede nggak Ustadz? Gede itu. Tapi baginya kecil. Nah kalau udah dijamin seperti itu enak nggak? Ini yang jamin Pak Allah nggak main-main. Kalau ente sabar, aku bersama kalian kata Allah. Artinya apa? Aku akan tolong kamu. Aku akan kuatkan kamu. Aku akan arahkan kamu ke arah yang benar. Dan aku akan jadikan kau orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena Allah yang punya semua. Enak gak tuh Pak? Enak. Makanya orang yang sabar, kata Allah, yang pertama Allah kuatkan hatinya. Kenapa? Allah bersama dia. Kalau dia melakukan sesuatu, maka Allah akan lindungi dia. Kemanapun dia pergi Allah jaga. Nabi Ayub kehilangan harta dan kesehatannya. Tapi karena dia sabar, Allah kembalikan lagi dan Allah teguhkan hatinya. Yang kedua, kebersamaan Allah dalam ayat ini maksudnya Allah akan berikan arah Anda dalam kehidupan ini. Diarahin. Jadi nggak bengkok nih, diarahkan. Yang ketiga, kalau ada masalah diberikan jalan keluar. Itu pertolongan Allah dalam makna al-ma'iyah al-khususiyah. Jadi kebersamaan Allah kepada orang sabar itu Pak. Makanya kalau kita ini, kalau ingin ikut arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sabar dan sholat jadikan penolong, maka semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita berikan satu contoh, saya berikan satu contoh lah yang terakhir, supaya kita bisa pahami ya. Jadi ada seorang nih, kehilangan pekerjaan Pak. Kalau kita disuruh menerapkan ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan salat dan sabar atau dengan sabar dan salat, maka yang kita lakukan adalah yang pertama, kalau kehilangan pekerjaan, apa yang kita lakukan Pak? Apa yang kita lakukan?
Pertama, jangan mengeluh. Yang kedua, jangan mencaci maki. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang. Tuh, jangan. Apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jangan juga ente demo habis-habisan. Kan ada yang demo habis-habisan soal pekerjaan tuh. Tapi kita mengatakan semua yang terjadi ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin tutup nih rezeki di sini, tapi bukan berarti itu satu-satunya pintu rezeki. Masih banyak pintu rezeki yang lain. Itu orang sabar. Yang kedua, berhenti di situ enggak. Tetap ikhtiar mencari pekerjaan ditambah dengan minta kepada yang mempunyai pekerjaan tuh. Yang mempunyai takdir, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia salat dan sabar jadikan pertolongan, Allah bersama dia. Ngerti enggak maksud ini? Di mana Allah bersama dia? Yang pertama, hatinya diteguhin. Yang kedua, apa yang terjadi? Ditenangkan di dalam hidupnya. Ketika ditenangkan dan diteguhkan hatinya, maka diberikan jalan keluar. Biasanya jalan keluar itu dia nggak sadari. Tiba-tiba dia berkumpul dengan orang. Ada yang nawarin kerja. Anda ini lagi nyari orang nih mau kerjaan ini. Oh kebetulan saya udah dipecat dari pekerjaan itu. Oh kalau begitu ente aja lah. Oh biasanya begitu. Itu melalui silaturahmi. Biasanya ketemu tuh. Betul nggak Pak? Banyak begitu nggak? Banyak seperti itu. Nah kemudian biasanya kalau nggak seperti itu, Allah kasih ide. Allah kasih ide. Allah kasih petunjuk tuh ide. Kayaknya gua harus buka ini warung bakso nih. Oh, tiba-tiba muncul tuh Pak. Itu muncul nggak dengan sendirinya Pak. Kecuali Allah memberikan satu arahan. Kayaknya gua harus dagang bakso nih di arah sini nih. Karena di sini pemakan bakso semua ini. Kan, gua harus dagang bakso ini. Dan diberikan juga arahan gimana cara buat bakso yang beda dengan yang lain. Kalau bakso di tempat lain kan bulat nih. Kita bikin segitiga aja lah. Misalnya kan. Kita bikin kotak seperempat. Ini kan tertarik. Gak perlu ada kembang-kembangnya di atas misalnya. Ada ide tuh. Akhirnya apa? Orang tertarik. Kayaknya baksonya enak nih. Kotak nih. Ada bakso kotak nih Pak? Ada nggak bakso kotak? Hah? Nah, bikinlah bakso kotak. Di dalamnya uncup. Artinya apa? Menarik tuh. Nah, maksud saya adalah kalau kita ingin menjalani hidup ini dengan bahagia, maka kuncinya adalah jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Maka kalau ini kita laksanakan, akan muncul nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.